Halo, perkenalkan nama saya Caleb. Sekarang saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang makalah kita yang berjudul Pengaruh rem UPH terhadap sirkulasi pengguna. Berikut merupakan latar belakang masalah dari penelitian ini. Sebagai karya arsitektur, sebuah bangunan hendaknya memenuhi ketiga prinsip desain yang dikemukakan oleh Vitruvius, yaitu firmitas, utilitas, dan venustas. Firmitas adalah penyaluran beban yang baik dari bangunan ke tanah, pemetaan denah, serta struktur bangunan yang seimbang. Utilitas mengacu pada pengaturan ruang yang baik dengan memperhatikan fungsi. Venustas adalah unsur keindahan berdasarkan proporsi. Singkat kata, kepatuhan atas tiga prinsip desain tersebut akan menghasilkan bangunan yang kokoh, memiliki nilai guna, dan menampilkan keindahan. Dari ketiga prinsip desain tersebut, penelitian ini akan secara khusus mengkaji tentang utilitas yang mengacu pada sirkulasi pengguna. Pengaplikasian prinsip utilitas sangat tampak dan penting pada bangunan-bangunan yang menjadi tempat umum. Salah satunya adalah Gedung B, Universitas Pelita Harapan. Elemen bangunan yang diteliti adalah rem. Kepadatan pengguna yang terdiri dari mahasiswa, dosen, karyawan, dan pengunjung dengan berbagai kepentingannya dapat menjadi indikator dalam penilaian sirkulasi yang terjadi di rem. Kami akan menyampaikan misal masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana desain rupiah Universitas Pelita Harapan Kalawaci. Yang kedua, bagaimana dampak rem terhadap sirkulasi pengguna gedung B Universitas Pelita Harapan Kalawaci. Mengenai tujuan penelitian, kami mempunyai dua tujuan pada penelitian ini. Yang pertama, kami ingin mendeskripsikan desain rem pada Gedung B Universitas Pelita Harapan Karawaci, dan yang kedua, kami ingin menjelaskan dampak terhadap sirkulasi pengguna Gedung B Universitas Pelita Harapan Karawaci. Manfaat penelitian ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama manfaat teoritis, dan yang kedua manfaat praktis. Untuk teoritis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pengetahuan bagi disiplin ilmu arsitektur, sehingga dapat memperkaya pengetahuan dan keterampilan dalam proses desain. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi atau rujukan atas penelitian-penelitian berikutnya dalam bidang area yang sama. Manfaat praktisnya adalah penelitian ini memberikan penjelasan kepada pengguna tentang manfaat dan penerapan rem dalam kebutuhan desain bangunan. Bagi arsitek, penelitian ini dapat menjadi saran dalam mendesain rem dengan mempertimbangkan kemudahan dan kenyamanan sirkulasi pengguna. Yang selanjutnya adalah sistematika penyajian. Peneliti menjabarkan karya tulis ilmiah ini ke dalam 5 subbab. Yang bab pertama adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penyajian. Yang bab kedua adalah landasan teori yang berisi kajian teoritis, definisi operasional, hipotesis, dan yang bab ketiga adalah tentang metode penelitian yang berisikan tentang populasi penelitian, sampel penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, tempat pelaksanaan penelitian, metode penelitian, alat pengumpulan data, dan metode analisis data. Bab 4 adalah pembahasan yang berisikan tentang deskripsi data yang menjelaskan data-data dan juga membataskan data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Bab terakhir adalah penutup yang berisikan tentang kesimpulan, saran yang berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Sekarang saya akan menjelaskan kajian teoritis. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan 5 faktor, yaitu sirkulasi sebagai penghubung ruang, bentuk ruang sirkulasi, zona fungsi ruang, dan pola sirkulasi. Sirkulasi. Menurut Francis de Kaching, arsitektur adalah bentuk ruang dan tatanan.
Alur sirkulasi dapat diartikan sebagai tali yang mengikat ruang-ruang suatu bangunan atau suatu deretan ruang-ruang dalam maupun luar yang menjadi saling berhubungan. Sirkulasi sebagai penghubung ruang. Sirkulasi penghubung ruang adalah pergerakan atau ruang lingkup gerak suatu ruang yang saling berhubungan baik dengan fungsi, bentuk, dan lain-lain. Sirkulasi penghubung ruang dibagi menjadi 3, yaitu sirkulasi melewati ruang, sirkulasi menembus ruang, dan sirkulasi berakhir dalam ruang. Bentuk ruang sirkulasi. Ruang-ruang sirkulasi membentuk bagian yang tidak dapat dipisahkan dari setiap organisasi bangunan dan memakan tempat yang cukup besar dalam ruang bangunan. Jika dilihat sebagai alat penghubung semata-mata, jalur sirkulasi harus menampung gerak manusia pada waktu mereka berkeliling, berhenti sejenak, beristirahat, dan menikmati pemandangan sepanjang. Zona fungsi ruang. Zoning adalah pembagian kawasan ke beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain. Zoning fungsi adalah pembagian zona-zona yang berdasarkan pengendalian pemanfaatan ruang yang mengacu kepada aktivitas-aktivitas pada zona tersebut. Pola sirkulasi ruang. Pola sirkulasi ruang adalah suatu bentuk rancangan atau alur-alur ruang pergerakan dari suatu ruang ke ruang lainnya, dengan maksud menambah estetika agar dapat memaksimalkan sirkulasi ruang untuk digunakan. Pola sirkulasi dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama radial, kedua network atau jaringan, ketiga linear, keempat grid, dan kelima spiral atau berputar. Elemen-elemen pembentuk ruang. Menurut Francis D. Kaching, dalam bukunya Teori Arsitektur, elemen penghasil bentuk di dalam ruang dibagi menjadi 4, yaitu titik, garis, bidang, dan volume. Titik. Titik menandakan sebuah posisi dalam ruang secara konseptual. Titik tidak memiliki panjang dan lebar maupun kedalaman. Oleh sebab itu sifatnya statis, memusat, dan tidak berarah. Garis. Garis merupakan hubungan antara dua titik. Secara konseptual, garis memiliki panjang, tetapi tidak memiliki lebar maupun kedalaman. Jika sebuah titik secara alamiah adalah statis, maka garis memiliki pergerakan dinamis. Bidang. Sebuah garis jika diperpanjang ke arah selain arah hakikinya, ia akan menjadi sebuah bidang. Secara konseptual, sebuah bidang memiliki panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki kedalaman. Volume. Sebuah bidang yang diperpanjang ke arah selain arah naturalnya akan menjadi sebuah volume. Secara konseptual, volume memiliki 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, dan kedalaman. Hipotesis. Berdasarkan kajian teori dan penelitian sebelumnya mengenai pengaruh rem terhadap sirkulasi pengguna, dapat ditarik hipotesis. Yang pertama, rem yang terdapat pada gedung B di UPH kurang memiliki nilai venustas ataupun keindahan, sehingga membuat seorang tidak bisa menikmati kondisi rem yang ada. Yang kedua, rem dengan kemiringan 40 derajat, elemen lantai yang licin, dan jalur yang panjang membuat pengguna lebih berhati-hati, serta lebih fokus melangkah atau cenderung memilih untuk menggunakan lift yang tersedia. Mengenai populasi dan sampel penelitian, pada penelitian ini kami mengambil populasi mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pelita Harapan. Dan untuk sampel penelitian, kami menggunakan teknik pengambilan sampel sampling purposive yang disertai dengan pertimbangan tertentu. Oleh karena itu, pada penelitian ini, peneliti akan mengambil sebanyak 40 orang mahasiswa-mahasiswi jurusan arsitektur Universitas Pelita Harapan. Selanjutnya, mengenai waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini telah kami laksanakan pada hari Senin tanggal 6 April 2020. Dengan adanya himbauan work from home dari pemerintah, peneliti akan melaksanakan penelitian ini dari rumah masing-masing dengan metode pengumpulan data yang sudah kami rancang.
Proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dilakukan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, yaitu penyusunan satuan, kategorisasi, dan yang terakhir adalah penafsiran data. Metode analisis yang digunakan adalah salah satu metode Alan Bryman, yaitu analisis induksi. Pendekatan pada metode ini dimulai dengan adanya hipotesis sebelum melakukan penelitian lapangan. Setelah melakukan penelitian lapangan, akan diperiksa lagi data yang diperoleh dan dibandingkan dengan hipotesis. Jika ternyata hasilnya menyangkal hipotesis, maka hipotesis akan didefinisikan ulang atau diinformasikan ulang. Berikut ini ada kuesioner yang kita bagikan untuk diisi untuk mendapatkan data. Proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dilakukan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, yaitu penyusunan satuan, kategorisasi, dan yang terakhir adalah penafsiran data. Metode analisis yang digunakan adalah salah satu metode Alan Bryman, yaitu analisis induksi. Pendekatan pada metode ini dimulai dengan adanya hipotesis sebelum melakukan penelitian lapangan. Setelah melakukan penelitian lapangan, akan diperiksa lagi data yang diperoleh dan dibandingkan dengan hipotesis. Jika ternyata hasilnya menyangkal hipotesis, maka hipotesis akan didefinisikan ulang atau diinformasikan. Ini merupakan deskripsi data dari hasil penelitian. Yang pertama adalah 100% responden yang kita wawancarai adalah mahasiswa. Selanjutnya, sampel usia yang kita wawancarai sebagian besar adalah orang di usia 15 sampai dengan 20 tahun. Berdasarkan data, terlihat bahwa barang atau beban yang mereka bawa setiap hari sebagian besar adalah alat tulis, lalu diikuti oleh laptop dan tablet, dan yang paling terakhir bahan market. Dan berdasarkan data, sebagian besar mahasiswa datang 5 menit sebelum kelas dimulai. Selanjutnya mereka datang kurang dari 15 menit sebelum mulai, dan yang terakhir 15 menit sebelum mulai. Berdasarkan data, terlihat bahwa mahasiswa paling banyak beraktivitas di gedung B lantai 4, diikuti oleh gedung B lantai 5, lalu kita wawancarai adalah, dan yang terakhir, atau yang paling jarang adalah lantai 2. Yang kita wawancarai sebagian besar adalah dan dari semua responden dengan 20 tahun. Sekitar 42% data dari responden jarang menggunakan rem atau kadang-kadang menggunakan rem. Sebagian besar adalah sering menggunakan rem, diikuti oleh 18% yang paling terakhir sangat sering menggunakan rem, dan 2,3% jarang sekali menggunakan rem. Sebagian besar mahasiswa. Lalu kita bertanya pada responden seberapa sering mereka memilih menggunakan lift dibandingkan rem. Dan hasilnya adalah sebagian besar dari mereka sering menggunakan lift, 23% dari mereka sangat sering lebih memilih lift,
dan 23% kadang lebih memilih lift. Jadi, sebagian besar orang lebih memilih menggunakan lift dibandingkan rem. Lalu, kita bertanya, dengan adanya rem, apakah mendorong mereka untuk berjalan, untuk memilih untuk berjalan? Dan jawabannya adalah, sebagian besar dari mereka setuju kalau dengan adanya rem, akan mendorong mereka untuk berjalan. Saat kita bertanya pada responden mengapa mereka menggunakan rem di gedung B, lebih dari setengah dari mereka menjawab bahwa mereka merasa lebih cepat menggunakan rem dibandingkan lift. Sekitar 42% dari mereka menggunakan rem untuk sarana mengobrol, dan 35% menggunakan rem sebagai tempat pembakar kalori. Lalu kita bertanya lagi, mengapa mereka tidak memilih menggunakan rem? Dan sekitar 60% dari mereka tidak menggunakan rem karena merasa jauh. 44% merasa menggunakan rem lebih lama, dan 16,3% merasa terlalu curam. Dan 7% orang tidak menggunakan rem karena ramai. Kita bertanya pada responden ketika dan untuk apa mereka menggunakan rem. Dan sebagian besar dari mereka menggunakan rem ketika terburu-buru. Dan sebagian dari mereka untuk berbincang-bincang, untuk duduk santai, dan yang paling sedikit untuk makan. Lalu kita bertanya pada mereka apa yang mereka rasakan saat menaiki rem. Berdasarkan data terlihat bahwa setengah dari mereka merasa jauh saat menaiki rem. Sekitar 35% dari mereka merasa nyaman saat menaiki rem, sedangkan yang lainnya merasa licin dan curam saat menaiki rem. Lalu kita bertanya juga apa yang mereka rasakan saat menuruni rem. Dan terlihat bahwa merasa nyaman, dan mereka merasa licin, dan yang paling sedikit mereka merasa curam dan merasa jauh. Kita bertanya pada mereka, apakah mereka pernah merasakan masalah saat menggunakan rem di UPH? Sebagian besar dari mereka menjawab tidak pernah merasakan masalah saat menggunakan rem di gedung UPH. Sedangkan sekitar 23% pernah merasakan masalah. Lalu, apakah ada perasaan yang berbeda ketika mereka menggunakan rem saat sepi atau saat ramai? Jawabannya adalah 40% dari mereka merasa seram saat itu sepi, 28% dari mereka merasa sesak saat itu ramai, sisanya mereka tidak merasakan apapun atau tidak merasakan perbedaan. Lalu, kita bertanya, apakah mereka sudah puas dengan kondisi rem UPH saat ini? Sebagian besar dari mereka merasa puas, sedangkan 23% dari mereka merasa belum puas. Alasan paling banyak kenapa mereka belum puas adalah karena rem itu licin, curam, dan juga ramai penggunanya. Sebagian besar saran yang diberikan untuk meningkatkan pengalaman rem di UPH adalah untuk dibuat lebih tidak licin dan curam. Beberapa juga menulis rem untuk dipercantik sehingga menarik perhatian penggunanya. Berdasarkan seluruh hasil talapan penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh rem terhadap sirkulasi pengguna di Universitas Pelita Harapan, dapat disimpulkan bahwa 1. Desain rem yang terdapat di Universitas Pelita Harapan Gedung B sangat berpengaruh terhadap perasaan pengguna. Bentuknya yang curam dan pijakannya yang licin membuat pengguna menjadi tidak nyaman. Namun, tidak menjadi sebuah masalah bagi pengguna terhadap desain tersebut. 2. Dampak rem terhadap sirkulasi pengguna dapat berpengaruh. Bentuk rem yang panjang membuat pengguna lebih memilih untuk menggunakan lift daripada rem. Tetapi bila pengguna sedang terburu-buru, lebih memilih menggunakan rem daripada lift karena lebih cepat mencapai tujuan. Berdasarkan seluruh hasil talapan penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh rem terhadap sirkulasi pengguna di Universitas Pelita Harapan, dapat disimpulkan bahwa 1. Desain rem yang terdapat di Universitas Pelita Harapan Gedung B sangat berpengaruh terhadap perasaan pengguna. Bentuknya yang curam dan pijak. Setelah peneliti melakukan penelitian ini dan mendapatkan sebuah kesimpulan, selanjutnya peneliti ingin memberikan 2 saran. Yang pertama, peneliti ingin mengimbau kepada pengguna fasilitas rem ini, yakni mahasiswa dan mahasiswi Pelita Harapan, para dosen, dan yang lainnya.
untuk dapat menggunakan fasilitas ini sebagaimana fungsi yang dimilikinya. Lalu, diharapkan untuk para pengguna untuk dapat tetap menjaga kenyamanan area di sekitar rem ini, sehingga sirkulasi pengguna yang berjalan di atas rem dapat berlangsung dengan maksimal dan baik. Dan yang saran kedua, peneliti menyarankan kepada pihak kampus Universitas Pelita Harapan untuk tetap mengontrol dan menjaga kualitas rem secara berkala. Hal ini bertujuan untuk menjaga kondisi, kebersihan, dan faktor lainnya yang terdapat pada rem, sehingga kenyamanan para pengguna dapat tetap terjaga. Sekian dan terima kasih. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.